Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidatul Rafadini. Saya Maureka Sarina. Dan saya Emrah Viruskullah. Kami perwakilan Mata Lomba Podcast SMA Awards 2022. Kembali lagi dengan kami di Sinela, Siniar Smanela, Chit-chat with us. Oke, gimana nih kabarnya Raffi, Maura? Alhamdulillah Reva ya, walaupun beberapa hari yang lalu sempat sakit ya mungkin karena kecapean atau kebanyakan tugas ya, tapi syukur sudah sehat. Sudah sehat ya Pak hari ini. Ya, Alhamdulillah. Syukur. Oke. Kamu gimana, Maura? Kalau aku sih alhamdulillah sehat juga, tapi juga masih sama ya. Tertekan dengan tugas-tugas yang udah semakin menumpuk setiap harinya. Iya Maklum sih. udah kelas 12, pasti sama kan sama kayak kamu, sama juga. Sama-sama. Kita satu angkatan kok gitu. Iya. Gak ada yang nanyain aku lagi. Oh iya. Kalau kamu gimana Reva kabarnya? Oke, kabar saya alhamdulillahnya sih baik ya, baik-baik aja. Semoga baik-baik aja. Oke, nah tadi Maura ini kan kamu bilang tugas-tugas. Iya. Nah, kayaknya ini relate sama bahasan kita di bincang-bincang kali ini, yaitu tentang Sekolah digital. digital. Nah, kalau bicara soal digitalisasi. Kalem Reva, kalem. Kalau ya. Santai. Ini tuh udah mulai berkembang semenjak pandemi, ya nggak Benar. sih? Iya, sejak pandemi sih, iya. Ya. Semenjak pandemi ya, itu seawal 2020 mungkin, Iya, pertengahan benar. 2020 itu banyak banget software, aplikasi yang baru-baru itu bermunculan semua ke permukaan. Itu yang fungsinya pada intinya itu adalah untuk mempermudah kita dalam bekerja, dalam menempuh pendidikan, dalam pesan makanan, pesan barang segala macam. Dan kan sempat waktu itu ada jargon ya, istilah itu WFH atau work from home, bekerja dari rumah. Itu Kayaknya udah gak asing banget sama kita hal itu ya. Gak asing sih. Oke, kalau dari aku ya, ini kalau kayak kata Raffi tadi, di setiap pandemi ini juga pastinya sudah mengubah kehidupan kita, khususnya di bidang pendidikan sendiri. Karena yang dulunya mungkin kita pendidikannya masih manual ataupun masih tradisional, tapi kita sekarang sudah mulai bermigrasi untuk menuju ke sekolah digital itu tadi. Dan kalau yang aku baca-baca juga ya, sempat baca kalau Kemendikbudristek itu sendiri juga menyatakan bahwasannya sekolah digital ini juga sudah sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo, di mana akan menyiapkan sumber daya manusia seperti kita ini untuk menyongsong revolusi industri 4.0. Jadi keren banget sih digitalisasi ini. Wah, keren banget ya. Ternyata sekolah digitalisasi itu utamanya di sekolah ini udah didukung oleh Presiden kita Bapak Jokowi. Iya, benar. Nah, tidak hanya itu ya, di sekolah kita ini sudah mulai mengimplementasikan tentang sekolah digital, yaitu SMA Negeri 1 Lawang. Iya benar banget, jadi SMA Negeri 1 Lawang ini salah satu sekolah ya, yang telah mengimplementasikan tentang sekolah digital ini, karena banyak banget fitur-fitur baru ya, yang intinya itu mempermudah kita selama menempuh pendidikan nih di SMA Negeri 1 Lawang. Contohnya itu ada LMS atau Learning Management System. Oke. Itu yang keren banget. Iya, aku kayak salah satu juga bangga ya. Jadi siswa Nela yang udah menerapkan sekolah digital, jadi keren, nggak perlu kertas ataupun kita paperless gitu ya, nggak perlu kertas lagi, cuma butuh handphone ataupun jaringan yang bagus. Wait. Oke. Untuk kalian berdua nih, mapel apa aja nih sama guru, mapel apa aja yang pakai LMS ini? Oke, kalau aku dulu ya. Oke, nggak apa-apa Maura. Pengalaman aku selama pakai LMS ini kan dimulai dari kita belajar di rumah sampai sekarang kita sudah masuk sekolah yang normal ya, ataupun datang ke sekolah. Itu hampir semua mata pelajaran yang aku lakukan itu sudah menggunakan LMS itu sendiri, karena setahu aku juga kayak SMA Negeri 1 Lawang itu juga sudah memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada guru-gurunya agar bisa melaksanakan LMS itu tadi kepada siswa-siswanya. Nggak hanya guru-guru yang mungkin kita sebut guru-guru milenial atau guru-guru yang udah modern, tapi juga guru-guru yang mungkin udah sepuh ya, tapi mereka juga sudah menerapkan LMS itu tadi untuk mendukung digitalisasi sekolah gitu sih kalau dari aku. Oke, kalau Reva gimana? Oke, sama ya kayak Maura, bahwasanya dari kelas 10, 11 sampai sekarang kelas 12 itu semuanya tuh menggunakan LMS semua guru karena diwajibkan, dan aku ini sangat mengapresiasi, bangga banget ya sama guru-guru seniornya nih, udah sepuh-sepuh tapi semangat banget loh buat mempelajari tentang
digitalisasi sekolah khususnya LMS. Kalau kamu Raffi gimana Kalau nih? aku sama sih, pastinya semua guru ya, semua Iya, guru benar. itu pakai namanya LMS. Tapi ada salah satu mata pelajaran tuh yang intinya itu identik dengan pusing-pusingan. Kalian tahu nggak? Pusingan. Tebak-tebakan Kita nih. nebak nih. Ya coba aja. Pusing-pusingan. Kita jawab bareng atau gimana? Jawab bareng aja Ya, ya. Jawab bareng ya, coba oke. Tes kekompakan Tes juga. kekompakan, oke. Sekalian, oke. 1, 1, 2, 3. Matematika. That's it, benar. Oh, bener banget. Iya, emang Sati banget ya. Sati. Fix Pasti tadi. kalau pusing-pusing konotasinya ke Matematika. matematika. Iya, bener. Dan Kecuali aku Jerome Pauline. Jangan ditanya itu ya. dan itu oke, kerennya mata pelajaran matematika ya pakai LMS itu karena kita itu nggak perlu apa ya istilahnya membaca materi itu kayak di buku kan banyak banget itu kita balik-balik iya halaman ya. Kalau LMS itu langsung kita dapat rangkumannya, dapat intinya dalam materi itu apa gitu. Jadi kita nggak kesusahan. Terus yang paling kerennya nih di LMS itu waktu ulangan. Oke. Karena sistemnya itu hampir sama dengan UN. UNBK bener. sih. Iya Aku juga bener. merasakan itu kayak berdampak banget sama aku karena kalau kita mundur sedikit ya waktu kita SD ataupun SMP kita masih perlu kertas waktu ulangan atau diarsir. Terus itu kan. diarsir, Iya, bener banget, inget. Itu dan itu capek banget nggak sih? Itu jujur kalau aku capek ya. Apalagi kalau kertasnya basah, Iya sobek. bener. Jadi itu kerennya kita itu habis ngisi soal ulangan itu langsung keluar jawabannya. Bener. Memudahkan banget ya, nggak usah arsir gitu. Dan Terus waktu itu kan ada nih di temen aku ya satu kelas. Oke. Kan seperti kita ketahui ya kalau di sekolah kita itu orang atau siswa ya yang tidak ngerjakan tugas Iya. itu kan termasuk pelanggaran pelanggaran tuh. dong, jelas. Dan waktu itu ada teman aku yang dia itu nggak ngerjakan tugas kan, tapi gurunya itu langsung ngasih poin apa ya, poin pelanggaran tuh pelanggaran. melalui etatif. Etatif. Oke. Etatif tuh. Iya. Kayaknya siswa-siswa seperti di satu lawang nggak jauh-jauh dari namanya etatif gitu. Gak jauh, deket-deket banget. Iya benar. Nah jadi di etatif itu tinggal buka etatifnya, terus oh ini kamu nggak pakai dasi gitu ya. Iya, benar. Tinggal tuh di seragamnya ada namanya, cari namanya kelas berapa, klik namanya, klik pelanggarannya, muncul deh poinnya. Iya nggak sih? Kayak udah banget dan gak hanya guru aja ya, tapi karyawan mungkin karyawannya lagi berjalan di sekeliling sekolah terus lihat mungkin Terus lihat siswa-siswinya gitu ya. mungkin lupa pakai dasi ataupun sabuk, ya udah tinggal aja buka handphonenya, terus tinggal tulis namanya siapa dari kelas apa dan pilih jenis pelanggarannya, kayak gitu aja sih, gampang banget ya. Simple itu. Iya. Simpel, dan kata orang Jawa itu ada yang namanya biar gak ketelisut. Iya benar. Iya, benar, iya. benar. Biar kan biasanya nih kalau tatip itu kan bukunya Besar ya, tebel. tebel banget. tebel-tebel karena kan itu berapa angkatan. Iya benar, ya. datanya kan juga harus selalu ada, masa kita harus cari satu Cari. ya, itu udah nggak zaman ya kalau zaman kita. Oke, kita kan sudah bahas LMS tuh, Oke, Learning Management Terus System. etatif. Habis Nah, itu aku satu lagi nih ada. Oke, boleh, ya. boleh. Namanya Kamu itu sekarang adalah sekarang. e-Sarpras. Oke, Sarpras, bener Jadi nih kalau kita mau pinjam-pinjam sesuatu nih kayak LCD, terus kita mau minta spidol, gampang tuh. Di Sarpras tinggal buka Google Form, tinggal ngisi kelasnya, bukan kelas ya, nama dulu. Nama, kebutuhannya Nama dulu apa? dong. Kelas, kebutuhannya apa, tanggal ngambilnya kapan, sampai tanggal pengembaliannya. Benar, jadi kalau Diisi misalnya di situ. benar, misalnya pinjam kabel Pak untuk ini, tinggal isi, misalnya saya ya Maura, kabel LCD, ya udah kita ambil, besok ngembalinya kapan kita ngisi Google Form lagi. Jadi Iya. kayak mudah Sesimpel banget itu. lebih simple karena kita nggak perlu nyari orang Sarpras ya kemana ya, orang sarana prasarana kemana. Iya, harus telepon. Aduh, ini Pak, ini di mana? Langsung aja HP aja. Kayak udah nggak zaman banget Nggak kalau zaman. zaman kita ya, oke. Oke. Dan kayaknya aku juga ya indikasi dari sekolah digital itu juga salah satunya adalah wifi yang memadahi dan juga adanya proyektor Iya. LCD di dalam setiap kelasnya, dan sekolah kita pastinya udah nerapin itu semua ya. Intinya keren Mungkin banget tuh. Cuma tinggal untuk memperbarui atau memperbagus lagi ya agar bisa melaksanakan sekolah digitalisasi yang lebih baik lagi gitu sih. Oke Raffi, Maura, dari tadi kita udah bincang-bincang banyak banget. Bener banget, Di sini ya. saya mau menyimpulkan ya bahwasanya Boleh. digitalisasi sekolah itu sangat memudahkan khususnya bagi kita siswa-siswi dalam belajar dan juga bagi para guru dalam kegiatan belajar mengajar. ya. Oke, di sini saya mau lihat Rafa Dini, lalu Saya Maura Cassandrina. Dan saya Prof. Virus Kumo. pamit undur diri dan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.